apa kabar sahabat saya, rekan-rekan tenaga kependidikan di ITS. Perkenalkan, nama saya Nur Hasan. Saat ini saya diberi amanah oleh ITS sebagai Kepala Subbagian Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Biro Umum dan Reformasi Birokrasi ITS. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana menyusun sebuah laporan kegiatan ITS Group. Seperti apakah itu? Silakan simak penjelasan berikut. Ada 10 konten yang perlu dituliskan di dalam menyusun sebuah laporan ITS Group, yaitu pertama, judul ide improvement dari tim Anda. Yang kedua, profil dari tim. Yang ketiga, pemilihan tema dari ide improvement. Yang keempat, uraian analisis kondisi existing atau kondisi saat. Yang kelima, uraian analisa sebab akibat. Yang keenam, penetapan target capaian. Yang ketujuh, rencana implementasi yang akan atau telah dilaksanakan di kegiatan improvement. Yang kedelapan, implementasi dari kegiatan improvement sesuai rencana sebelumnya. Yang kesembilan, evaluasi hasil setelah kegiatan dilaksanakan. Dan yang ke-10 adalah standarisasi dan tindak lanjut. Oke, demikian ke-10 konten yang harus dituangkan dalam menyusun laporan improvement. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan masing-masing dari ke-10 item tersebut. Silakan tetap fokus dan semangat ya kawan. Kita mulai dari konten yang pertama, yaitu judul improvement. Judul adalah sebuah kumpulan kata yang dirangkai dari sebuah pemikiran untuk menulis sebuah karya. Judul yang Anda tuliskan harus menunjukkan ide utama dari improvement yang diajukan. Untuk itu, sebuah judul disarankan dalam format yang singkat dan padat. Dan nama dari produk, layanan, atau objek improvement perlu disisipkan menjadi salah satu kata dalam judul. Judul dituliskan dalam halaman depan dokumen. Dan bila tim memiliki jargon, maskot, dan logo, maka bisa ditambahkan pada halaman tersebut. Nah, sedang yang kedua adalah profil tim. Bagian ini menggambarkan identitas tim yang terdiri dari ketua, anggota, dan mentor dari tim Anda. Dan termasuk di dalamnya adalah dijelaskan pula masing-masing perannya dalam kinerja tim tersebut. Dalam halaman ini, tampilkan nama unit kerja dan peran atau tugas dalam tim dari posisi masing-masing anggota. Tambahkan pula tampilan spider chart untuk menunjukkan persebaran usia dan lama bekerja dari ketua dan tim anggota. Untuk konten yang ketiga adalah pemilihan tema. Dalam pemilihan tema, hal yang terpenting adalah penjelasan abstraksi dari ide improvement yang terdiri dari customer need atau kebutuhan pengguna, peluang pengembangan yang ada, dan juga ide yang muncul dari hal tersebut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Pada contoh berikut, digambarkan ada sebuah ide tentang pengembangan CCTV sebagai alat deteksi orang asing. Dalam contoh ini, terdapat kebutuhan pengguna. Berdasarkan hasil survei, kebutuhan di lapangan yaitu pertama, bagaimana mengurangi kejadian pencurian. Yang kedua, adanya respon yang cepat jika terjadi kejadian mencurigakan. Ketiga, adanya kemudahan dalam menghubungi petugas istana. Dan yang keempat, tersedia alat deteksi kehadiran orang asing. Namun, pada kondisi yang ada, walaupun tersedia banyak CCTV di berbagai lokasi, ternyata alat ini masih sebatas sebagai alat rekam kejadian saja dan tidak memiliki kemampuan untuk mendeteksi orang asing atau sesuatu yang mencurigakan. Sehingga di sini bisa dimunculkan sebuah ide improvement untuk menjadikan fasilitas CCTV yang tersedia saat ini
untuk memiliki kemampuan tambahan agar dapat mendeteksi orang asing secara real time, dan tentu saja dengan bantuan sebuah perangkat berdasar buatan atau sejenisnya. Konten yang keempat adalah analisa kondisi eksisten. Bagian ini berisi uraian kondisi sistem saat ini, yang nantinya akan dilakukan improvement. Kondisi real yang berhasil ditangkap di lapangan perlu digambarkan secara jelas dengan menampilkan data-data pendukung yang konkret. Untuk memperkuat gambaran kondisi existing, tunjukkan alur proses saat ini dalam berupa diagram flowchart atau mungkin diagram alur lainnya untuk memperjelas uraian masalah yang ingin diimprove. Untuk contoh alur proses kondisi existing dapat dilihat pada contoh berikut. Pada contoh ini digambarkan alur proses ketika terjadi sebuah kecelakaan, di mana laporan kepada pihak polisi dapat dilakukan dalam beberapa cara agar kejadian tersebut dapat segera mendapat penanganan yang cepat dari pihak berwenang. Konten yang kelima adalah analisa sebab akibat. Pada bagian ini diuraikan dan didapatkan faktor-faktor penyebab masalah utama kenapa sebuah ide improvement perlu dilakukan. Berdasarkan contoh pemilihan tema sebelumnya, ditemukan bahwa kenapa harus ada modifikasi sistem CCTV yang ada. Hal ini dikarenakan tingginya tingkat pencurian yang ada di lingkungan kampus. Nah, di sini perlu diuraikan faktor-faktor yang menjadi penyebab satu persatu secara lengkap. Faktor-faktor ini yang kedepannya nanti dapat dijadikan sebagai acuan untuk menyusun ide improvement sebagai solusi sesuai kebutuhan. Dalam menyusun analisa sebab akibat ini direkomendasikan menggunakan kaidah 5 why. Untuk tampilan grafis, hasil analisanya dapat menggunakan diagram fishbone atau jenisnya. Untuk konten yang keenam adalah penetapan target. Pada bagian ini, tim perlu menentukan target capaian yang ingin dicapai dan sekaligus juga untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan program kerja yang telah ditetapkan. Hal itu dapat dilakukan dengan cara pertama, tetapkan salah satu target dari ide improvement berdasarkan data yang sudah disajikan sebelumnya. Yang kedua, amati dan temukan kekurangan atau ketidakefisienan atau ketidakefektifan dari kondisi saat ini yang akan diperbaiki. Yang ketiga, tetapkan target penurunan dari ketidakefisienan atau kekurangan, atau mungkin perlu adanya peningkatan efektivitas capaian sistem. Yang keempat, tetapkan keluaran atau output yang ditargetkan dari ide yang diimplementasikan, yang dimana hal itu dapat diambil dari tujuan implementasi. Untuk konten yang ketujuh adalah rencana implementasi. Rencana implementasi adalah perencanaan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada tahapan ini, tampilkan plotting jadwal untuk diimplementasikan ide ITS improvement. Untuk contoh, silakan melihat tampilan pada layar di depan Anda. Dalam plotting jadwal, susunlah deskripsi kegiatan dan pelaksana kegiatan beserta waktu pelaksanaan. Selanjutnya, tampilkan pula diagram skematik rencana improvement atau diagram alur proses kerja improvement. Untuk contoh, bisa dilihat pada layar di depan Anda. Untuk lebih sempurnanya, rencana implementasi bisa ditambahkan metode survei, kerangka kuesioner, dan siapa yang akan menjadi target survei. Selain itu, bisa juga ditambahkan spesifikasi peralatan atau perangkat kerja dan jumlah yang diperlukan. Bisa juga ditambahkan rencana kerjasama dengan pihak ketiga atau pihak eksternal. Dan selain itu juga pula bisa ditambahkan rancangan interface suatu aplikasi atau sistem informasi, atau hal lain yang diperlukan untuk memaparkan perencanaan implementasi dari ide. Untuk konten yang ke-8 adalah implementasi. Setelah rencana implementasi disusun, selanjutnya adalah mewujudkan rencana tersebut dalam bentuk sebuah implementasi. Dalam menyusun hasil implementasi, direkomendasikan untuk pertama,
menampilkan hasil dari produk atau layanan yang telah dicapai atau yang telah diwujudkan. Kedua, menampilkan daftar kemampuan atau fitur produk atau layanan. Jelaskan dengan singkat dan usahakan jangan banyak kalimat atau teks. Yang ketiga, menampilkan hasil uji coba, ide improvement, atau dokumentasi sosialisasi layanan. Yang keempat, menampilkan poster publikasi ide improvement atau bukti telah dijalankannya ide improvement. Dan yang kelima, menampilkan dokumentasi saat mengumpulkan data atau wawancara. Kesembilan adalah evaluasi hasil. Evaluasi hasil adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil kegiatan yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir. Apakah kegiatan tersebut perlu diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan, ataupun dihentikan. Beberapa hal yang disampaikan pada evaluasi hasil yaitu pertama, pemaparan mengenai kelebihan ide improvement setelah diimplementasikan. Kedua, kaitkan dengan permasalahan pokok yang muncul dalam tahap analisa penyebab. Apakah ide mampu menyelesaikan masalah? Yang ketiga, bandingkan dengan kondisi atau keadaan sebelum ide diimplementasikan dan tabel testimoni dari pimpinan tempat implementasi. Yang keempat, tampilkan perbandingan biaya dan manfaat dengan menggunakan pendekatan benefit cost ratio. Hal ini bisa mengacu pada tabel visi rasio yang disampaikan pada saat pendampingan. Untuk konten yang ke-10 adalah standarisasi dan tindak lanjut. Pada tahap akhir ini diharapkan semua aktivitas telah selesai dilakukan dan ide improvement yang sudah dibangun sudah dianggap siap untuk diimplementasikan ke lapangan. Sehingga langkah terakhir yang perlu dilakukan adalah menyusun standarisasi tindak lanjut dari hasil kegiatan. Hasil standarisasi dilakukan dengan cara menyusun atau menampilkan pertama, SOP layanan yang diperbaiki. Kedua, manual atau jenis penggunaan layanan produk. Yang ketiga, dokumentasi sosialisasi atau pelatihan kepada pengguna. Yang keempat, spesifikasi alat atau produk untuk bisa diimplementasikan ke unit lain. Sedangkan untuk tindak lanjut dapat dilakukan dengan menyusun rencana perbaikan dari hasil saat ini agar memiliki fungsi lebih di periode pengembangan selanjutnya. Dan untuk contohnya, silakan bisa dilihat pada layar Anda. Baik, demikian bagaimana tata cara bagaimana menyusun sebuah laporan improvement. Jika masih ada penjelasan yang masih kurang jelas, silakan dikonsultasikan ke mentor masing-masing tim. Tetap semangat ya kawan. If you want to change the world, pick up your pen and write. By Martin Luther. Terima kasih.